Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih berada di Paris dan saya akan ajak para pemirsa untuk sambang masjid yang ada di Paris ini. Dan masjid ini sejarahnya panjang, banyak sekali hubungannya dengan budaya dan masyarakat Prancis saat ini. Pemirsa, sekarang saya berada di Masjid Agung Paris La Grande Mosquée de Paris. Itulah suara merdu azan tanpa alat pengeras suara apapun. Dan saya sekarang akan ajak para pemirsa untuk melihat suasana Paris sebelum masuk ke Masjid Paris. Saya melewati Pantheon, adalah satu tempat di mana tempat para orang-orang terpilih dimakamkan. Saya melewati Boulevard Saint-Michel dengan nuansa klasik Romawi yang sangat kental. Dan tak jauh dari itu, saya melewati wilayah kulineran para turis yang berjajar di wilayah Rue Mouffetard atau yang lebih dikenal dengan wilayah daerah Latin. Alhamdulillah sudah mulai tampak menara yang menjulang tinggi 33 meter yang ada di Masjid Agung Paris ini. Masjid Agung ini terletak di daerah Place de Butte de Emerte, Paris. Gaya arsitekturnya terinspirasi dari salah satu masjid tertua di dunia, yakni Masjid Al-Qarawizm di Fez, Maroko. Sementara menaranya yang menjulang tinggi 33 meter terinspirasi dari Masjid Az-Zaytuna, Tunisia. Begitu kita masuk dalam gerbang yang indah, sudah disuguhi oleh taman-taman yang indah, hijau, dan juga sejuk. Masjid ini sebagai salah satu daya tarik wisata di Paris karena memiliki taman yang sangat indah. Ya, taman ini seperti halnya ketika kita datang ke daerah-daerah Timur Tengah. Masjid ini juga memiliki perpustakaan Islam, ruang sholat, ruang konferensi, dan taman oriental seluas 3.500 meter persegi. Alhamdulillah sekarang saya berada di masjid yang terbesar di kota Paris ini yang bisa menampung sekian ribu orang ketika Jumatan. Dan Alhamdulillah saya sekarang bersama dengan warga Indonesia yang sudah hampir 30 tahun tinggal di kota Paris ini. Assalamualaikum Mas Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya panggil Mas saja ya, biar ketemu ya. Oke ya. Mungkin bisa dijelaskan tentang sejarah dari masjid ini. Saya ingin menjelaskan sedikit banyak tentang Masjid Paris dan sejarahnya, bahwa ketika terjadi Perang Dunia Pertama, seperti kita ketahui, Perancis mempunyai negara jajahan persemakmuran ya ketika itu. Yang pertama itu seperti Algeria, lalu menyusul negara-negara Maghribi lainnya seperti Maroko dan Tunisia. Lalu setelah itu kita ingin menjelaskan kenapa dasarnya Masjid Paris ini didirikan, yaitu ketika terjadi Perang Dunia Pertama. Banyak tentara Islam yang direkrut oleh Prancis yang menjadi korban tentu saja dalam berperang, tidak luput dari kekalahan dan korban yang gugur. Setelah itu mereka akan dimakamkan dan disemayamkan. Nah, untuk itu umat Islam memerlukan ritual, yaitu salat jenazah setelah pemakaman dengan cara Islam, yang setelah itu dihormati dan dipenuhi oleh pemerintah Perancis sendiri. Lalu diusahakan dibentuklah Masjid Paris ini pada tahun 1920, secara ofisial digunakan di tahun 1926. Alhamdulillah hingga sekarang diperbarui, dan perlu diketahui arsitektur dari Masjid Paris ini adalah arsitektur yang dibawa atau diikuti dari arsitektur Maroko, dari kota khusus
yang seperti kita lihat batu-batu dan ukiran serta lukisannya itu adalah pekerja-pekerja yang dibawa khusus dari Maroko yang ahlinya. Semoga dengan indahnya taman ini bisa mewujudkan persepsi publik bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, pemirsa, keberadaan umat Islam ternyata memang memberikan manfaat bagi sekitarnya dimanapun mereka berada. Di antaranya seperti halnya para umat Islam yang berada di Prancis ini. Terbukti pemerintah mengakui keberadaannya sebagai bagian dari sejarah Prancis itu sendiri. Nah, tetap ikuti liputan saya dari berbagai negara di episode berikutnya bersama dengan Fiostin untuk sendi yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.